Fitri baru saja mendapat kabar mengejutkan dari desa tetangga. Kabar itu datang lewat suara telepon yang penuh dengan ketegangan, bahkan seakan ingin menyembunyikan sebuah kebenaran yang menyakitkan. "Fitri, adikmu, hilang." Suara wanita di seberang sana terdengar tercekat, seolah dia pun tak percaya dengan apa yang baru saja diucapkannya. Hati Fitri langsung berhenti sejenak. Dia menoleh ke arah rumah kecilnya yang sunyi, tempat dia biasa merawat adiknya, Laila. Sudah hampir seminggu Laila menghilang, dan kini, kabar ini seperti menampar wajahnya. Apa yang terjadi pada adiknya? Apakah Laila benar-benar hilang, atau ada sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi? Fitri segera mengingat-ingat kembali, minggu lalu, sebelum adiknya menghilang, Laila sangat bersemangat bercerita tentang perjalanan ke hutan. Hutan di kaki gunung yang selama ini selalu dianggap angker oleh orang-orang desa. Mereka selalu bilang, siapapun yang masuk terlalu dalam ke sana, akan hilang tanpa jejak. Namun Laila, dengan sikapnya yang berani, tak peduli dengan mitos itu. Laila ingin membuktikan bahwa dia bisa menghadapinya. Kembali ke telepon, suara wanita itu melanjutkan, "Fitri, mereka bilang, setelah adikmu hilang, ada sesuatu yang aneh. Ada yang lihat, saat Laila kembali, dia bawa karung-karung uang, banyak sekali. Tapi anehnya, Laila berubah, Fitri. Tak seperti dulu. Dia, seolah bukan Laila lagi." Fitri terdiam. Dulu, Laila adalah gadis yang sederhana, penuh senyum, dan selalu menghargai hidup apa adanya. Tidak mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang terlarang. Tapi suara dalam dirinya meragukan. Hutan itu, hutan yang selalu dianggap tabu, yang katanya menyimpan banyak misteri dan petaka. Jika Laila benar pergi ke sana, apakah dia terlibat dalam sesuatu yang gelap? Fitri menggenggam telepon itu erat-erat, hatinya mulai dipenuhi keraguan. Ia tak bisa membiarkan adiknya terjerumus lebih dalam. Ada sesuatu yang harus ditemukan, dan dia harus menemukan Laila, sebelum semuanya terlambat. Karung-karung uang yang dibawa Laila itu bukan hadiah yang datang tanpa harga. Fitri tahu betul, bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap keinginan yang datang dengan cara cepat. Dia harus turun tangan. Tidak ada lagi waktu untuk bertanya. Hanya ada satu hal yang pasti, Laila harus diselamatkan, dan hanya ada satu tempat yang bisa memberikan jawabannya, hutan itu. Dengan langkah cepat, Fitri memutuskan sambungan telepon dan mengambil tas kecil. Pikirannya hanya satu, mencari adiknya, apapun yang terjadi. Pagi itu, Fitri tiba di rumah orang tuanya dengan langkah yang sedikit terburu-buru. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan adiknya dari tetangga, dia tak bisa lagi menunggu. Ia harus pergi ke tempat yang disebutkan, menuju hutan yang beberapa kali dihindari orang-orang kampung. Setibanya di rumah orang tuanya, suasana terasa begitu sepi. Tidak ada suara langkah kaki atau tawanya Laila yang biasanya terdengar dari kamar. Hanya ada angin yang masuk lewat celah jendela yang terbuka, berdesir pelan. Fitri mendekati kamar adiknya, mengetuk pintu dengan pelan, dan kemudian masuk. Di dalam, semuanya tampak seperti biasa. Namun ada sesuatu yang aneh, ada bau yang asing di udara. Bau tanah lembab, seolah-olah hutan itu ikut masuk ke dalam rumah. Bahkan ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya, padahal sinar matahari baru saja menembus jendela. Di atas meja belajar, ada beberapa benda yang membuat hati Fitri semakin gelisah. Buku catatan milik Laila terbuka, dengan tulisan tangan yang tampak berantakan. Ada beberapa gambar yang tak jelas maknanya, seperti lingkaran dan simbol aneh yang terlihat sangat berbeda dari biasanya. Tulisan-tulisan itu terlihat tergesa-gesa, seakan Laila sedang menuliskannya dalam keadaan panik. Fitri mengambil buku itu dan membalikkan halamannya. Di bagian belakang, ia menemukan sebuah kata yang tampaknya bukan berasal dari bahasa yang biasa digunakan Laila. Kata itu bahkan terasa asing di telinganya. Matanya terus membaca, dan saat ia sampai di halaman terakhir, tubuhnya terasa kaku. Ada tulisan besar yang tertulis dengan tinta hitam pekat, "Pembayaran sudah dekat." Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakang. Fitri menoleh cepat,
dan di pintu kamar berdiri sosok Laila, dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduk Fitri merinding. Wajah Laila tampak pucat, matanya lelah dan seperti baru saja terjaga dari mimpi buruk yang panjang. Ada sesuatu yang tidak beres dengan adiknya. Laila tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Fitri dengan pandangan kosong. "Di mana kamu? Kenapa bisa hilang begitu lama?" tanya Fitri, berusaha mengingatkan Laila. Laila hanya mengangkat bahu, dan tanpa bicara, ia berbalik dan berjalan menuju kamar tidurnya. Gerakannya terasa lambat dan tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang ganjil dengan sikapnya. Fitri merasa ada jarak antara mereka, sebuah jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Fitri menggigit bibir, merasakan kegelisahan yang semakin menggelayuti dirinya. Sesuatu telah berubah pada Laila. Sesuatu yang lebih dari sekadar hilang di hutan. Ada sesuatu yang lebih gelap, dan Fitri merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Hutan yang pernah dianggap angker, ternyata menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah dia bayangkan. Hari berikutnya, Fitri memutuskan untuk menemani Laila. Meskipun adiknya tidak banyak bicara, Fitri merasa harus memastikan semuanya baik-baik saja. Laila kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, namun sikapnya tetap terasa berbeda. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan, seakan-akan Laila sedang menutup dirinya dari dunia di sekitarnya. Bahkan ketika Fitri berusaha mengajaknya berbicara, Laila hanya memberikan jawaban singkat dan kosong. Pagi itu, mereka pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Selama perjalanan, Fitri terus memperhatikan adiknya. Tiba-tiba, Laila berhenti di depan toko perhiasan kecil yang ada di jalan utama kampung. Tanpa alasan yang jelas, Laila memandangi etalase dengan tatapan kosong, seperti terpaku oleh sesuatu yang tak terlihat. Fitri merasakan perasaan yang semakin tidak enak. "Laila, ayo kita lanjut," kata Fitri, mencoba menarik adiknya untuk bergerak. Namun Laila tak bergeming. "Aku cuma lihat-lihat," jawabnya dengan suara yang terdengar berbeda, datar dan cenderung dingin. Fitri merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia menatap Laila dengan cemas, mencoba membaca ekspresinya yang semakin kosong. Ada sesuatu yang mengganjal di hati Fitri. Apa yang sebenarnya terjadi dengan adiknya? Mengapa ia bertindak begitu aneh? Laila akhirnya melanjutkan langkahnya, namun sepanjang perjalanan, Fitri bisa merasakan ada sesuatu yang mengekangnya. Di rumah, situasi yang sama terus berulang. Laila seperti kehilangan diri sendiri. Semua hal yang dulu disukai, kini tampak tak menarik lagi baginya. Bahkan ketika Fitri mencoba berbicara tentang masa depan, Laila hanya mengangguk tanpa ekspresi, seolah-olah itu tidak lagi penting. Pada malam hari, Fitri memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia memasuki kamar adiknya saat Laila tertidur. Kali ini, Fitri lebih teliti, memeriksa semua barang milik Laila. Di bawah kasur, ia menemukan sebuah tas kecil berisi uang dalam jumlah yang sangat banyak, karung-karung uang yang semalam diceritakan oleh tetangga. Uang itu tampak baru, seolah-olah tidak terpakai sama sekali. Hati Fitri berdebar kencang. Uang sebanyak itu tidak mungkin didapatkan dengan cara yang sah. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Jika uang itu benar-benar datang dari hutan, dari tempat yang Laila kunjungi, berarti ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. Sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Fitri mendekati Laila yang tidur dengan tenang. Adiknya terlihat seperti tidak menyadari apa yang telah terjadi. Namun Fitri tahu, dia harus segera mencari jawaban. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Ada sesuatu yang sangat berbahaya mengancam, dan ia harus mengungkapnya, meskipun itu berarti ia harus melawan kepercayaan yang sudah lama ada di desanya, tentang kekuatan yang tersembunyi di balik hutan. Sejak malam itu, segala sesuatu yang terjadi di sekitar Laila terasa semakin aneh. Fitri mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Meskipun Laila tetap diam dan jarang berbicara, tingkah lakunya semakin hari semakin berubah. Kegelapan di sekitar rumah mereka terasa semakin tebal, dan Fitri mulai merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Satu malam,
Ketika Fitri tengah duduk di ruang tamu sambil menunggu Laila, pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tidak ada angin, dan tidak ada seorang pun yang bisa menggerakkan pintu itu. Suara desisan pelan terdengar dari dalam hutan yang tak jauh dari rumah, seperti bisikan yang berasal dari dalam kegelapan. Fitri merasa bulu kuduknya meremang. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya ataukah ada sesuatu yang nyata terjadi. Fitri mencoba untuk menenangkan dirinya. Mungkin hanya angin, bisiknya, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Namun, saat ia menutup pintu dengan hati-hati, langkah kaki terdengar jelas dari luar, seolah ada yang berjalan mengelilingi rumah. Tanpa berpikir panjang, Fitri membuka tirai jendela, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar sana. Hanya hutan yang gelap gulita. Hari-hari setelah itu, kejadian-kejadian ganjil terus terjadi. Laila mulai menunjukkan perilaku yang semakin tidak bisa dijelaskan. Setiap kali Fitri mengajaknya berbicara, adiknya hanya memberikan jawaban yang sangat singkat dan terkadang membingungkan. "Aku tidak ingin tahu," kata Laila pada suatu malam, saat Fitri bertanya mengapa dia tidak mau menceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi di hutan. Puncaknya terjadi pada malam ketiga setelah kejadian pintu terbuka. Fitri terbangun dari tidurnya mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Pikirannya langsung terbang ke hutan, tempat di mana adiknya menghilang selama beberapa hari itu. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari kamarnya dan berjalan ke arah sumber suara. Tetapi, tak ada apa-apa di sana, kecuali bayangan hitam yang melintas di ujung koridor. Malam itu, Fitri memutuskan untuk memeriksa lebih jauh. Ia berjalan menuju kamar Laila, hanya untuk menemukan pintu kamar adiknya terbuka sedikit. Ketika ia mendekat, matanya menangkap sesuatu yang mengejutkan. Laila berdiri menghadap ke dinding dengan tatapan kosong. Suara bisikan terdengar semakin keras, seperti suara seseorang yang sedang memanggil-manggil namanya dari dalam hutan. "Laila, kenapa kamu begitu?" Fitri bertanya, cemas. Laila tidak menjawab. Namun, perlahan, ia mengangkat tangannya yang pucat, menunjuk keluar jendela. Tanpa sadar, Fitri mengikuti arah telunjuk Laila, dan di kejauhan, di balik pepohonan hutan, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah cahaya merah terang, bergerak perlahan menuju ke dalam desa. Fitri merasakan sesuatu yang menekan dadanya. "Laila, ada apa denganmu?" tanyanya lagi, hampir tak bisa menahan perasaan takutnya. Laila akhirnya berbalik dan menatap Fitri dengan mata yang kosong. "Mereka datang," jawabnya pelan, sebelum kembali terdiam. Rasa takut itu semakin merasuk dalam diri Fitri. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Laila? Dan apa yang tengah mengintai mereka di hutan itu? Kejadian-kejadian ganjil ini semakin lama semakin jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menguasai hidup adiknya. Dan itu bukan hanya sekadar halusinasi. Pagi itu, Fitri merasa ada yang harus dia lakukan. Perasaan semakin kuat bahwa ada sesuatu yang sangat kelam dan tersembunyi di balik perubahan drastis pada Laila. Semua kejadian aneh yang terjadi belakangan ini seakan mengarah pada satu titik, hutan yang pernah dijadikan tempat petualangan Laila. Hutan yang tidak hanya menyimpan pohon-pohon rimbun, tetapi juga sebuah misteri yang selama ini dibicarakan orang-orang di kampung. Fitri memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia tidak bisa terus diam dan membiarkan adiknya terjebak dalam kegelapan yang semakin menguasainya. Setelah sarapan, Fitri menemui seorang warga tua yang dikenal sebagai orang yang tahu banyak tentang legenda dan mitos yang beredar di sekitar kampung. Warga ini, yang bernama Pak Supri, pernah tinggal di dekat hutan selama puluhan tahun sebelum akhirnya pindah ke kampung. "Apa sebenarnya yang terjadi di hutan itu, Pak Supri?" tanya Fitri dengan suara pelan, berharap mendapatkan jawaban yang bisa menerangi semuanya. Pak Supri menatap Fitri dengan tatapan tajam, seolah menyaring setiap kata yang akan diucapkannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara, suara beratnya terdengar seperti dipenuhi dengan beban. "Hutan itu, bukan tempat biasa, Nak," kata Pak Supri pelan. "Dulu, ada sebuah ritual yang dilakukan oleh orang-orang yang datang dari luar desa.
Mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, tapi dengan cara yang sangat gelap. Mereka menggunakan hutan sebagai tempat untuk berhubungan dengan kekuatan yang tak kasat mata, kekuatan yang bisa memberikan mereka apa yang mereka inginkan, tapi dengan harga yang sangat mahal. Fitri mendengarkan dengan seksama, mencoba menangkap setiap kata yang keluar dari mulut Pak Supri. Banyak yang percaya, jika seseorang pergi ke hutan dan melakukan perjanjian dengan kekuatan itu, mereka akan diberikan apa yang mereka inginkan. Uang, kekayaan, dan kekuasaan. Tapi itu tidak gratis, nah. Ada harga yang harus dibayar. Selalu ada harga yang harus dibayar, Pak Supri melanjutkan, suaranya semakin berat, seakan mencoba menahan ketakutannya sendiri. Mata Fitri melebar. Jadi, adikku, Laila, terlibat dalam itu? Pak Supri mengangguk perlahan. Itulah yang saya kira. Setiap orang yang datang ke hutan dan melakukan perjanjian itu, akan berubah. Mereka tidak akan menjadi diri mereka sendiri lagi. Hati mereka akan dipenuhi oleh kekuatan itu. Dan pada akhirnya, mereka akan datang dengan membawa kekayaan, tetapi juga membawa kutukan yang tak bisa lepas. Hati Fitri serasa dihantam batu. Semua yang terjadi pada Laila, perubahan sikapnya, uang yang tiba-tiba datang begitu saja, semua itu kini mulai masuk akal. Laila telah terjebak dalam perjanjian itu, dan kini dia harus membayar harga yang sangat mahal. Tapi apa harga yang harus dibayar? Dan bisakah ia menyelamatkan adiknya? Pak Supri menatap Fitri dengan tatapan khawatir. Hati-hati, nak. Hutan itu bukan tempat yang bisa kamu kunjungi begitu saja. Jika kamu ingin menyelamatkan adikmu, kamu harus siap dengan apapun yang akan kamu temui di sana. Fitri mengangguk pelan, perasaan takut dan tekad bercampur aduk dalam dirinya. Ada satu hal yang jelas di kepalanya sekarang. Dia harus masuk ke dalam hutan itu, tidak peduli betapa berbahayanya, untuk mencari Laila dan membawanya keluar dari kegelapan yang telah menguasainya. Fitri tidak bisa lagi menunggu. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Supri, hatinya semakin mantap untuk melakukan apapun demi menyelamatkan Laila. Hutan itu, dengan segala misteri dan kegelapan yang mengelilinginya, harus ia hadapi. Sekarang, tak ada lagi jalan mundur. Meskipun rasa takut terus merayapi tubuhnya, rasa cinta dan tanggung jawab terhadap adiknya jauh lebih besar. Di rumah, Fitri mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Dia tidak bisa sembarangan membawa apapun, karena hutan itu memiliki cara untuk mengubah niat baik menjadi bencana. Ia hanya membawa peralatan yang dianggap perlu, senter, pisau, dan sedikit bekal makanan. Mungkin itu tidak cukup, tetapi ini adalah langkah pertama. Dan untuk langkah pertama, ia harus percaya pada dirinya sendiri. Saat malam menjelang, Fitri memandang Laila dari kejauhan. Adiknya duduk di kursi dekat jendela, tatapannya kosong, seperti tidak berada di sana. Segala yang terlihat pada dirinya bukan lagi sosok Laila yang dulu ia kenal. Laila, aku akan pergi ke hutan, katanya pelan, mencoba menarik perhatian adiknya. Laila menoleh sekilas, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Jangan pergi, jawab Laila datar, hampir tidak terdengar. Aku harus pergi, Laila. Aku tidak bisa membiarkan kamu terjebak di sini. Kamu tidak seperti dulu. Aku tahu ada sesuatu yang menguasai dirimu. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi, dan aku akan membawamu pulang, Fitri bersikeras. Namun, Laila hanya menunduk dan kembali ke arah jendela, seolah-olah tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Fitri. Keputusannya sudah bulat. Fitri tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan langkah mantap, ia keluar dari rumah, menutup pintu dengan pelan, dan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah dunia menahan napasnya, menunggu apa yang akan terjadi. Hutan itu tidak jauh dari rumah, hanya beberapa kilometer, namun rasanya semakin dekat dengan setiap langkah yang diambil. Begitu tiba di tepi hutan, Fitri berhenti sejenak, memandang gelapnya pepohonan yang berdiri tegak, seolah menunggu kedatangannya. Hutan itu tampak sepi,
tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Sesuatu yang tersembunyi di balik bayangan pohon-pohon tinggi. Fitri menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat dedaunan bergemerisik seperti bisikan-bisikan yang tak terdengar jelas. Fitri memegangi pisau yang ada di saku, sambil memeriksa senter yang ada di tangannya. Hatinya berdegup kencang, namun ia tidak boleh mundur. Ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan adiknya. Langkah demi langkah, Fitri mulai masuk ke dalam hutan. Semakin dalam ia melangkah, semakin terasa hawa dingin yang menggigit. Angin semakin kencang, dan suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Sesuatu mengintai di balik gelapnya pohon-pohon. Fitri menajamkan pendengaran, merasakan mata-mata yang mengawasi. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di depan mata Fitri. Ia terkejut, namun berusaha tetap tenang. "Laila, aku datang untukmu," serunya, meski suaranya terdengar goyah di antara keheningan hutan yang menyesakkan. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berdesir, dan suara bisikan yang semakin terdengar jelas. Fitri melangkah lebih cepat, semakin mendalam ke dalam hutan, berharap menemukan apa yang telah mengubah adiknya menjadi sosok yang asing. Ia tahu, di dalam hutan ini, ada sesuatu yang sangat berbahaya. Dan malam ini, Fitri harus melawan itu semua demi menyelamatkan Laila. Malam semakin pekat saat Fitri terus melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Hawa dingin yang menusuk tubuhnya semakin terasa, seolah hutan itu sendiri sedang menjeratnya. Langkahnya semakin terhuyung, meskipun tekadnya kuat untuk terus maju. Setiap langkah seakan mengantarkannya lebih dekat ke sesuatu yang tak bisa dia lihat, namun sangat ia rasakan. Keheningan hutan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, seperti ada yang mengintai di setiap sudut gelap. Fitri menggenggam senter dengan erat, sinarnya menembus gelap, tapi tak mampu menyingkap semua yang tersembunyi. Di sekitarnya, pohon-pohon tampak seperti bayangan gelap yang bergerak perlahan, dan suara angin yang berdesir seolah berbisik di telinganya. Semua perasaan itu mengingatkannya pada cerita-cerita lama yang beredar di kampung, tentang mereka yang hilang di hutan dan tidak pernah kembali. Ia tahu sekarang, bahwa cerita itu bukan hanya sekadar dongeng. Hutan ini menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Fitri berhenti, menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya hutan yang semakin gelap. Ia memaksakan diri untuk tetap tenang, namun rasa takutnya semakin menjadi. Setiap langkah yang ia ambil, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat. Tak lama setelah itu, suara bisikan mulai terdengar. Seperti suara orang yang sedang berbicara di kejauhan, namun suaranya begitu dekat, hingga terasa seperti berbisik langsung di telinga. "Fitri, Fitri, kenapa kau datang ke sini? Mengapa kau tidak membiarkan semuanya berjalan seperti semula?" Suara itu terdengar seperti suara Laila, namun entah mengapa terasa begitu asing, seolah ada dua suara yang bercampur, satu suara Laila yang dikenal, dan satu suara lain yang lebih dalam dan lebih menakutkan. Fitri menggigit bibir, berusaha menahan ketakutannya, dan memaksakan diri untuk melanjutkan langkah. "Aku datang untukmu, Laila. Aku akan menyelamatkanmu," katanya, suaranya gemetar meskipun ia berusaha keras untuk tetap tegas. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini, lebih keras dan lebih jelas. Kau tidak bisa menyelamatkannya, Fitri. Laila sudah menjadi milikku." Jantung Fitri berdebar kencang. Rasa takutnya semakin kuat, namun ia tidak bisa berhenti. "Tidak," teriaknya, berusaha menantang suara itu. "Aku akan membawanya kembali. Aku tidak akan membiarkanmu menguasainya." Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sebuah bayangan besar melintas begitu cepat. Fitri terkejut dan mundur beberapa langkah, tapi bayangan itu hilang begitu saja, seakan lenyap ditelan kegelapan. Namun, ketakutannya semakin memuncak. Ia tidak sendirian. Hutan ini penuh dengan sesuatu yang tidak bisa ia lihat, sesuatu yang mengintai,
menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya. Ia melangkah lagi, kali ini dengan lebih hati-hati, setiap langkahnya terasa lebih berat. Namun tiba-tiba, suara tangisan Laila terdengar jelas. Tangisan itu begitu nyata, begitu memilukan, seperti suara adiknya yang sedang berada dalam kesakitan. Fitri memanggil-manggil namanya, berharap Laila akan mendengarnya dan kembali padanya. Tapi suara tangisan itu semakin keras, semakin mendalam, seolah datang dari dalam tanah, dari dalam hutan itu sendiri. Tanpa disadari, Fitri sudah semakin jauh masuk ke dalam hutan, melewati jalan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Di depan matanya, sebuah cahaya merah menyala, berkelap-kelip, seperti sebuah tanda yang mengundangnya untuk mendekat. Cahaya itu datang dari sebuah tempat di dalam hutan yang sangat gelap, tempat di mana tidak ada satupun jalan setapak yang bisa ditemui. Cahaya itu begitu memikat, seolah ada sesuatu di baliknya yang menjanjikan jawaban. Fitri melangkah mendekat, meskipun nalurinya berteriak untuk berhenti. Namun, tekadnya untuk menyelamatkan Laila lebih besar. Ia berjalan menuju cahaya itu, semakin dekat, hingga akhirnya ia sampai di tempat itu. Sebuah lingkaran batu besar yang mengelilingi api merah yang berkobar dengan liar. Di tengah lingkaran batu itu, Laila berdiri, matanya kosong, tubuhnya kaku seperti boneka yang dikendalikan. Cahaya itu berasal dari api yang menyala di tengah lingkaran, dan api itu berputar-putar, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Fitri merasa tubuhnya gemetar saat melihat sosok adiknya yang terjebak di tengah lingkaran itu. "Laila," teriaknya, namun adiknya tidak menjawab, hanya berdiri diam, matanya menatap kosong ke arah api. Di sekeliling lingkaran, bayangan-bayangan gelap mulai muncul, bergerak pelan di antara pepohonan. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih mengerikan, seperti suara yang keluar dari kedalaman dunia yang tidak bisa dipahami manusia. "Kau terlambat, Fitri. Laila sudah menjadi bagian dari kami." Fitri merasakan ada kekuatan yang sangat kuat di sekitar dirinya, kekuatan yang mengikatnya, yang membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Namun, ia tahu satu hal yang pasti, dia harus melawan. Apapun yang terjadi, ia harus menyelamatkan adiknya dari cengkeraman hutan ini, atau semuanya akan hilang selamanya. Fitri berdiri di depan lingkaran batu, napasnya terengah-engah. Matanya tak lepas dari sosok Laila yang terperangkap di tengah api merah yang berkobar. Api itu berputar-putar, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang bergerak seperti makhluk hidup. Di sekelilingnya, bayangan hitam semakin mendekat, bergerak pelan namun pasti. Suara bisikan semakin keras, semakin sulit untuk dibedakan antara suara Laila dan suara lain yang tak bisa dikenali. "Laila, bangun, ini bukan kamu." Fitri berteriak, mencoba menarik perhatian adiknya. Tangannya gemetar, namun ia berusaha untuk tetap teguh. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti perlawanan terakhir. Laila hanya berdiri diam, mata kosong menatap api. Tak ada reaksi. "Laila." Fitri memanggil lagi, kali ini dengan lebih keras, seolah berharap bahwa suaranya bisa membangunkan adiknya dari kedalaman yang gelap. Tapi tidak ada jawaban. Kemudian, suara bisikan itu berubah menjadi suara yang lebih tegas dan menakutkan, seperti seseorang yang telah lama menguasai tempat itu. "Kau pikir kau bisa menyelamatkannya? Laila sudah menjadi bagian dari kami. Kau hanya akan sia-sia, Fitri." Fitri menggigit bibir, merasakan kepanikan yang semakin mencekam, tetapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lebih besar, rasa cinta dan tekad untuk menyelamatkan adiknya. Dia tahu, untuk mengalahkan kekuatan ini, dia harus melawan ketakutannya. Hutan ini bukan hanya sekadar tempat, tapi tempat yang dipenuhi kekuatan gelap yang bisa merasuki siapa saja. "Kalian tidak bisa mengambilnya," Fitri berkata dengan suara penuh tekad, meskipun hatinya bergetar hebat. "Aku tidak akan membiarkan kalian menguasainya. Laila adalah adikku, dan aku akan membawanya pulang." Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam yang mengelilingi lingkaran batu itu bergerak lebih dekat, semakin tebal, dan mulai membentuk sosok-sosok yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang berbentuk manusia,
namun wajah mereka tidak tampak jelas, hanya bayangan gelap dengan mata yang menyala merah. Mereka mulai bergerak menuju Fitri dengan langkah perlahan, namun pasti. Keberadaan mereka semakin memadatkan udara, menciptakan perasaan sesak di dada. Fitri merasa tubuhnya seperti terikat oleh sesuatu yang kuat. Suasana menjadi semakin berat, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahan geraknya. Namun, satu hal yang jelas di pikirannya, dia tidak bisa mundur. Tidak ada jalan lain selain maju. Tanpa berpikir panjang, Fitri menarik pisau yang ia bawa dan memegangnya erat-erat. Walau terasa ringan, namun pisau itu seakan menjadi satu-satunya harapan untuk mengalahkan kegelapan yang semakin menghimpitnya. Laila, aku akan melawan ini semua. Aku akan membawa kamu pulang. Ketika bayangan-bayangan itu semakin dekat, Fitri mendekati Laila dengan cepat, meskipun langkahnya terasa berat, seakan kegelapan itu menahannya. Tapi dia tidak peduli. Dengan sekuat tenaga, ia melangkah, menerobos kegelapan yang mengelilinginya. Ketika ia hampir sampai di depan Laila, tiba-tiba sebuah suara menggema, mengguncang seluruh tubuhnya. Kau tidak bisa melawan takdir, Fitri. Suara itu datang dari dalam api, lebih dalam dan lebih mengerikan. Laila sudah menjadi milik kami. Fitri merasa dunia sekitarnya berputar. Suasana hutan yang sunyi seolah berubah menjadi dunia yang mengerikan, penuh dengan kegelapan yang siap menelan dirinya. Namun, dengan segenap kekuatan yang tersisa, Fitri meraih tangan Laila yang dingin dan memegangnya dengan erat. Laila, dengarkan aku. Kamu masih ada di sini. Aku tidak akan menyerah. Saat itu, tiba-tiba tubuh Laila bergetar hebat, dan matanya yang kosong mulai memandang Fitri. Laila membuka mulutnya, tetapi suara yang keluar bukanlah suaranya yang biasa. Kamu tidak mengerti, Fitri. Ini sudah terlambat. Aku sudah terikat. Tidak, Laila. Ini belum terlambat. Aku akan menyelamatkanmu. Fitri berteriak, hampir putus asa. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah dorongan kuat menghempaskannya mundur, melemparnya jauh dari Laila. Tubuhnya terbentur batu, dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya kehilangan kesadaran sesaat. Fitri tergeletak di tanah, matanya mulai kabur. Namun, ia bisa merasakan kekuatan yang terus menguasai tempat itu. Sesuatu yang lebih kuat dari dirinya, sesuatu yang akan menghancurkannya jika ia tidak bertindak cepat. Kegelapan itu semakin mendekat, tetapi Fitri tahu satu hal, ia tidak bisa menyerah. Tidak sekarang. Tidak selagi adiknya masih terjebak di dalamnya. Fitri terengah-engah, tubuhnya penuh luka dan kelelahan setelah benturan dengan batu. Namun, rasa sakit itu tidak mampu mengalahkan tekadnya. Dia menggeliat bangun, meskipun tubuhnya terasa lemas dan nyeri. Pandangannya masih kabur, namun suara-suara gelap yang mengelilinginya tetap terdengar jelas, menggeram pelan, menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya. Ia memandang Laila, yang masih berdiri di tengah lingkaran batu, tubuhnya kaku dan matanya kosong. Tanpa disadari, air mata mulai mengalir di pipi Fitri. Laila, aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut, katanya dengan suara parau, berusaha menahan tangis. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara bisikan yang selama ini menakutkan, tiba-tiba berubah menjadi lebih lembut, bahkan hampir menenangkan. Fitri, kamu sudah berjuang dengan sangat keras, suara itu terdengar begitu familiar. Fitri terdiam, mengenali suara itu. Suara yang dulu sering ia dengar saat mereka bersama, suara Laila. Fitri, aku sudah lelah. Aku tidak bisa lagi melawan, suara Laila terdengar begitu lemah dan penuh kepasrahan. Fitri merasa hatinya tercekat. Apa maksudnya ini? Apakah Laila sudah menyerah? Atau ada sesuatu yang lebih buruk lagi yang sedang terjadi? Kegelapan itu tiba-tiba terasa lebih mengintimidasi, dan bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya seakan semakin menguat, semakin menekan tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Jangan, Laila. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu. Fitri berteriak, berusaha untuk menjangkau adiknya yang terperangkap.
Tetapi, Laila tidak bergerak. Matanya tetap kosong, dan tubuhnya semakin kaku. Kemudian, dalam sekejap, api merah yang menyala di tengah lingkaran batu itu mulai meredup. Cahaya yang sebelumnya begitu kuat, kini semakin pudar, seolah-olah ada sesuatu yang membenamkan segala kekuatan di dalamnya. Suasana hutan menjadi sangat sunyi, hanya suara napas Fitri yang terdengar menggema. Tiba-tiba, tubuh Laila bergerak sedikit. Namun, bukan untuk bangun atau melawan. Justru, Laila melangkah mundur dan meninggalkan api itu. Fitri hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Adiknya mulai berjalan keluar dari lingkaran batu itu. Seolah-olah kekuatan gelap yang menguasainya perlahan melepaskan cengkeramannya. Laila? Fitri berlari menghampiri, berharap ini bukan mimpi buruk. Namun, ketika ia mendekat, ada sesuatu yang aneh. Laila berhenti di hadapannya, namun matanya tetap kosong. Tanpa ekspresi, tanpa perasaan. Kamu tidak perlu melawan lagi, Fitri. Ini sudah selesai. Suara Laila terdengar begitu asing, seperti bukan suara adiknya yang biasa. Fitri berhenti sejenak, merasakan getaran aneh di sekitarnya. Ada yang tidak beres. Apa maksudmu, Laila? Fitri menanyakan dengan cemas, mencoba meraih tangan adiknya. Laila menatapnya dengan tatapan kosong, lalu perlahan berkata, "Semua ini sudah selesai. Aku sudah kembali, Fitri." Namun, ada sesuatu di balik kata-kata itu yang membuat Fitri merasa sangat tidak nyaman. Rasa lega yang datang tiba-tiba terasa begitu tipis, seperti tipuan yang dibangun dari kebohongan. Sesuatu yang terlalu mudah, terlalu sempurna. Laila, tidak mungkin berubah seperti ini dalam semalam. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini yang sedang terjadi. Ketika Fitri hendak berbicara lagi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa semakin berat. Bayangan hitam mulai melayang-layang di sekelilingnya. Laila yang tampaknya kembali normal, perlahan-lahan mulai menghilang, tubuhnya seperti larut dalam bayang-bayang itu. Fitri terkejut, tubuhnya terasa kaku. "Laila!" teriaknya, tetapi suaranya hanya bergema, tidak ada jawaban. Kekuatan gelap yang semula mulai mengendur, kini kembali melingkupi semuanya. Bukan Laila yang kembali, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan. Fitri merasa tubuhnya terperangkap oleh kekuatan itu, namun ia berusaha keras untuk melawan. Saat itu, suara bisikan yang selama ini menakutkan, kembali terdengar di telinganya, namun kali ini dengan penuh tawa yang menyeramkan. "Kau pikir kamu sudah menang, Fitri? Semua yang kamu lihat hanyalah sebuah ilusi. Laila sudah menjadi bagian dari kami. Semua ini hanyalah permainan. Dan kamu, sudah kalah." Fitri merasa dunia di sekitarnya berputar. Semua yang terjadi sebelumnya, semua harapan yang ia bangun, ternyata hanyalah sebuah tipu daya. Laila, yang ia kira kembali, hanya merupakan perwujudan dari kekuatan gelap yang semakin menguasai hutan itu. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia lakukan, hanya menjadi bagian dari permainan yang lebih besar dari dirinya. Dalam kegelapan yang kembali menyelimuti, Fitri tahu satu hal, perjuangannya belum berakhir. Tetapi kali ini, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa apa yang ia lihat sebagai kemenangan hanyalah sebuah penyesatan. Fitri merasa tubuhnya semakin lemas. Kekuatan gelap itu semakin mendekat, mengurungnya dengan semakin rapat. Semua yang ia lihat, semua yang ia dengar, mulai mengabur. Laila, yang sebelumnya ia kira telah kembali, ternyata hanyalah bayangan. Sebuah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan jahat yang menguasai hutan ini. Tapi ini belum selesai, bisik suara itu lagi, kali ini lebih tegas, lebih mengancam. Fitri merasa sesuatu menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan, seperti tangan tak terlihat yang mencengkram tubuhnya. Namun, di tengah kegelapan itu, ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di depan matanya. Cahaya yang sangat terang, seakan memisahkan dirinya dari dunia yang gelap itu. Fitri, yang awalnya hampir putus asa, merasa ada sesuatu yang berbeda. Cahaya itu tidak mengancam,
justru memberikan rasa damai yang aneh. Laila muncul kembali di hadapannya, tetapi kali ini dia bukanlah sosok yang kosong seperti sebelumnya. Wajah Laila tampak jelas, matanya menatap Fitri dengan penuh kepedihan. "Fitri, aku minta maaf. Aku tidak pernah benar-benar pergi," kata Laila dengan suara yang terdengar begitu berat. Fitri terkejut, tubuhnya seakan membeku. "Laila? Apa yang kamu maksud?" Suaranya terdengar gemetar, seolah takut untuk mendengar jawaban yang lebih buruk. Laila menarik napas dalam-dalam, seakan menahan segala sesuatu yang sulit untuk diungkapkan. Aku yang memulai semuanya. Aku yang memanggil mereka. Semua yang terjadi, semuanya adalah akibat dari pilihanku." Fitri merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Semua yang ia lakukan, semua perjuangannya, ternyata adalah akibat dari keputusan adiknya sendiri. "Tapi, kenapa, Laila? Kenapa kamu melakukan itu?" tanyanya, dengan air mata yang hampir tumpah. Laila menundukkan kepala, suaranya kini hampir tak terdengar. "Aku terdesak, Fitri. Aku ingin keluar dari kesulitan, aku ingin hidup lebih baik. Mereka menawarkan apa yang aku inginkan, uang, kekayaan, dan kebebasan. Aku tidak tahu kalau itu berarti aku harus menyerahkan semuanya, bahkan diriku sendiri." Fitri terdiam, perasaan bingung dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Namun, saat itu juga, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Tanpa diduga, Laila mengulurkan tangannya. "Ini adalah cara satu-satunya untuk menghentikan semuanya, Fitri. Kamu harus memilih." Fitri bingung, tatapan matanya tak lepas dari tangan Laila. "Memilih apa? Apa yang harus aku pilih?" Tiba-tiba, suara itu, suara gelap yang sejak awal menghantui, kembali menggema dengan tawa yang menakutkan. "Kau sudah memilih, Fitri. Laila sudah memilih sejak awal. Kamu hanya belum menyadarinya." Seketika, semuanya menjadi terang. Fitri tersentak, matanya membelalak. Kenyataan yang sebenarnya baru terbuka di hadapannya, Laila bukan hanya korban dari kesepakatan terlarang itu. Laila lah yang sebenarnya telah mengikatkan dirinya pada kekuatan gelap itu, bukan sekadar berperan sebagai korban. "Laila," Fitri berbisik, suaranya penuh penyesalan. "Apa maksudmu? Kamu tidak bisa." Laila menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku sudah lama menginginkan ini, Fitri. Aku ingin kehidupan yang lebih baik, lebih mudah. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak peduli lagi. Sekarang, semua yang kamu lakukan, semua pengorbananmu, hanya mempercepat kehancuran kita berdua." Fitri merasa tubuhnya terguncang hebat. Semua usahanya, semua pengorbanannya, sia-sia. Yang selama ini ia anggap sebagai perjuangan untuk menyelamatkan adiknya, ternyata hanya memberi jalan bagi kehancuran mereka berdua. Laila, yang ia pikirkan sebagai adiknya yang terperangkap, ternyata bukan lagi sosok yang ia kenal. Laila sudah menjadi bagian dari kegelapan itu, dengan kesadaran penuh akan pilihannya. Saat itu, Fitri merasa dunia berputar sangat cepat. Semua yang ia anggap nyata ternyata hanyalah bagian dari tipu daya. Ia bukan lagi sekadar berhadapan dengan kekuatan gelap hutan, tapi juga dengan kenyataan pahit bahwa adiknya sendiri telah memilih untuk menjual jiwanya demi dunia yang penuh kemewahan dan kekuasaan. Di hadapannya, Laila tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan keputusasaan dan kesalahan yang sudah terlambat untuk diperbaiki. Semua berakhir dengan sebuah kenyataan yang tak pernah ia duga sebelumnya, bahwa kadang, kejahatan yang terbesar datang bukan dari luar, melainkan dari dalam diri orang yang paling kita cintai. Tamat.